warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan 3 materi, yaitu 1. Memori utama, 2. Operasi CPU, dan ketiga, konsep interupsi. Yang pertama, saya akan membahas tentang memori utama. Memori utama merupakan media penyimpanan dalam array yang disusun word atau byte. Kapasitas daya simpanannya bisa jutaan susunan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Data yang disimpan bersifat sementara dan dipertahankan oleh sumber-sumber listrik. Apabila sumber listrik dimatikan, maka datanya akan hilang. Kemudian peranan memori utama. Andre Abbas pertama kali mengontak komputer yang disebut memori. Memori yang dimaksud adalah suatu kelompok chip yang mampu untuk menyimpan instruksi atau data CPU yang dapat melakukan salah satu dari proses terhadap memori tersebut, yaitu membaca, menuliskan, atau menyimpannya ke memori tersebut. Ada beberapa macam tipe dari memori tersebut. 1. Random Access Memory atau RAM. Yang kedua, Read Only Memory atau ROM. Yang ketiga, CMOS Memory. Yang keempat, Virtual Memory. Memori dapat dibayangkan sebagai suatu ruang kerja bagi komputer, dan memori juga menentukan terhadap ukuran, jumlah program, dan jumlah data. Yang kedua adalah operasi CPU. Central Processing Unit adalah perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Karena merupakan pusat pengolahan data dalam sebuah komputer, CPU sering disebut juga sebagai prosesor. Cepat atau lambatnya kinerja dari sebuah komputer cukup ditentukan oleh kualitas dan teknologi dari CPU yang digunakan. Fungsi dari CPU. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat keras. Oke. Di sini saya akan melanjutkan tentang macam komponen CPU. Apa saja sih komponen CPU itu? Yang pertama ada unit control. Apa itu yang dimaksud unit control? Unit control merupakan bagian dari prosesor yang mengatur jalannya program. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua adalah register. Apa itu register? Register merupakan alat penyimpanan berukuran relatif lebih kecil, namun kecepatan akses cukup tinggi, dengan fungsi untuk menyimpan data dan atau instruksi yang sedang diproses, teman-teman. Selanjutnya ada arithmetic logic unit. Apa itu arithmetic logic unit? Kita sebut saja ALU mungkin ya. Biasa disebut ALU. Apa itu dia ALU? Merupakan dari bagian CPU yang memiliki tugas untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang ditentukan. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsep interupsi. Seperti yang teman-teman lihat, apa itu konsep interupsi? Konsep interupsi adalah suatu permintaan khusus pada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Jika terjadi interupsi, maka komputer akan menghentikannya terlebih dahulu apa yang sedang dikerjakan dan melakukan apa yang diminta oleh yang menginstruksi. Setelah selesai, maka aliran program akan kembali ke pernyataan program sebelum terjadi interupsi. Interupsi merupakan subroutine yang sudah tersedia dalam memori komputer. Jadi emang udah dari sananya, teman-teman. Mungkin selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis interupsi. Di sini jenis-jenis interupsi ada 3. Yang pertama, internal HW interruption. Apa itu internal HW interruption? Internal HW interruption ditimbulkan atau digenerasikan oleh peristiwa tertentu yang terjadi pada waktu atau selama eksekusi program, teman-teman. Dan itu diatur oleh HW dan tidak dapat diubah. Itu kurang lebih seperti itu. Yang kedua adalah external HW interruption. Apa itu external HW interruption? Jadi dia itu ditimbulkan atau digenerasikan oleh device peripheral, kurang lebih seperti itu, seperti keyboard,
printer, dan mouse, dan lain-lain, kurang lebih seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada software interruption. Apa itu software interruption? Yaitu diaktifkan oleh assembler melalui sejumlah instruksi yang diharapkan dengan instruksi EINT, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, teman-teman. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.